tanaman obat yang sudah dikenal dari dulu sampai dengan sekarang. Prosesi untuk memuliakan tamu. Inang-inang karo untuk ngiri gitu. Jadi kayak ada istilah makan siri ya. Sebagai candu. Aku tidak begitu paham dengan filosofi bersirihnya. Dia terkesan lebih tradisional. Kalau disuruh makan siri sepertinya tidak. Mohon maaf. Yap, why not? Kenapa enggak? Pasti mau nyoba, tapi kalau nagih kayaknya enggak. Banyak sekali manfaat dari sirih ini. Begitu pentingnya di masyarakat, kenapa harus tidak dilakukan lagi gitu? Malah bagi saya penting untuk dilestarikan, untuk menunjukkan bahwa inilah budaya Indonesia, tradisi Indonesia. Kalau hanya sirih murni saja, saya rasa it's okay, nggak ada masalah. Mami dan Cutmi yang dulu ngajarin aku baca Al-Quran mengonsumsi sirih bagai lelaki mengonsumsi rokok dan kopi. Kebersihan daerah intim gitu. Harus diubah juga stereotipnya. Jadi jangan dianggap makan sirih itu kuno gitu. Tapi mungkin dengan jalan yang berbeda, dengan penyampaian yang berbeda, ya harus diciptakan juga jika makan sirih itu juga bagian dari tren. Sirih tanaman herbal, sedangkan tradisi bersirih itu ya peninggalan leluhur. Dan memang warisan leluhur yang harus dipertahankan juga. Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Nah, masih dengan kami dua, aku Tika dan aku Isvan. Tentunya di sini kita udah kedatangan narasumber yang inspiratif lah pastinya. Dan keren ya. Ada Kak Rani Jamba. Halo, selamat datang. Ada Kak Rani Jamba di sini. Mungkin Tribuners ada yang belum tahu nih Kak, boleh perkenalkan diri dulu secara singkat aja. Siapa sih Kak Rani Jamba ini? Oke, namaku Rani Jamba, aku musisi. Musisi, Iya. asal Medan. Asal Medan. Oke, apa kabar ya Kak Rani? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Belakangan baik juga, saya baik juga. Baik kita Jarang-jarang semua. ditanya balik gitu Iya. kan. Ya. Makasih udah nanya Kak. Belakangan lagi sibuk apa? Lagi on proses punya campaign yang baru lagi untuk Campaign. Ya, campaign tentang lingkungan. Oke. Dari 2018 kan buat campaign lingkungan pakai hashtag for my nature gitu. Jadi tahun ini lagi persiapan untuk launching lagu terbaru untuk campaign lingkungan. Campaign menggunakan lagu. Ya, melalui seni. Tentang lingkungan itu Ya. mungkin boleh dijelasin tuh Kak mengenai project campaign-nya ini. Jadi kalau dari 2018 itu aku launching lagu yang pertama judulnya Nature. Itu Nature. cerita tentang polusi plastik. Kemudian 2019 aku launching lagu judulnya Smoke Blanket, itu tentang kebakaran hutan. Oke. Tahun lalu memperingati Hari Orang Hutan Sedunia, aku launching lagu judulnya The Ice, itu menceritakan tentang kekejaman yang terjadi kepada orang hutan ataupun hewan-hewan liar kayak gitu. Nah, jadi pada dasarnya aku ingin terus berkampanye ataupun bersuara ataupun melakukan penyadartahuan tentang apa yang terjadi pada alam kita gitu. Jadi makanya hashtag for my nature, karena apa yang aku lakukan untuk alamku gitu, karena alam ini milik kita bersama kayak gitu. Wah, menarik nih ya. Ini kampanye tapi melalui seni nih ya. Dan Yes. musik. Musik, berarti. benar. Seni musik ya. Tapi pada awal kalau kita tarik ke belakang lagi, kira-kira apa yang membuat Kak Rani ini peduli terhadap lingkungan? Gitu? Maksudnya pas sejak kapan gitu? Sebenarnya memang yang paling nge-trigger itu yang paling ya ketika studi di Australia dulu tahun 2017-2018. Jadi waktu itu pernah main ke Museum of Melbourne. Oke. Di sana ada cerita tentang salah satu klan Aborigin namanya Gujimara. Suku. Iya, klan suku. Gujimara itu, jadi orang Gujimara itu kalau misalnya mau makan, misalnya hari ini mereka mau makan telur gitu, mereka masuklah ke dalam hutan, cari sarang burung, ada telur, mereka nggak langsung ambil, tapi masuk lagi, cari lagi sarang burungnya, ada telurnya, itu mereka ambil, tapi itu pun nggak semua, sekeperluan mereka pada hari itu saja untuk makan. Jadi sebenarnya itulah cara ataupun gaya hidup sustainable-nya orang Gujimara. Artinya orang zaman dulu sudah berpikir sangat maju ke depan bagaimana supaya ekosistem ini tetap seimbang gitu, nggak gampang punah dan lain-lain. Sedangkan faktanya
kita yang hidup di era modern dan teknologi informasi sangat pesat, ternyata kita nggak menyadari bahwa perilaku kita yang tanda kutip rakus ya, nggak menyadari bahwa efeknya itu akan berkepanjangan. Ekosistem kita, buktinya banyak hewan-hewan kita yang sudah punah, hutan kita banyak yang gundul, makanya banyak bencana alam kayak gitu kan. Nah jadi dari situ jadi kayak nampar diri sendiri. Balik lagi teringat sebagai orang Minang ada falsafah Minangkabau yang bilang alam tak kembang jadi guru gitu. Artinya kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, kita ini nggak punya ilmu pengetahuan apapun kecuali kita bisa berguru pada alam gitu, karena kita, nenek moyang kita membaca tanda-tanda alam kayak gitu. Jadi dari situ kayak nyadar diri sendiri dan akhirnya oke, kalau misalnya orang banyak yang nggak sadar ataupun tidak tersentuh hatinya dengan pengalaman mereka masing-masing, at least apa yang aku rasakan aku bagi gitu. Melalui apa yang aku bisa buat, yaitu dengan seni kayak gitu. Wah, itu berarti berawal dari waktu studi. Iya, studi paling trigger paling kuat rasanya paling kuat. Itu di tahun 2018 awal. 2018 awal. Iya. Itu kan di Aussie tuh Kak ya, di Australia. Kalau di Indonesia ada nggak Kak terkait dengan ini juga? Jadi ketika di studi di Australia itu kan ngerasa wah alamnya bagus, lautnya bersih. Yang membuat itu paling indah tuh jadi kayak karena sampahnya tuh nggak kelihatan gitu loh. Sampai nggak kelihatan. Iya. Oke. Nah balik lagi, ngebayangin sebenarnya alamnya kita di Indonesia tuh juga nggak kalah cantiknya gitu, justru lebih indah dan lebih beragam kayak gitu kan, mulai dari pegunungannya, lautnya, guanya, macam-macam banget gitu. Tapi sayangnya cuma satu, kita nggak punya kesadaran untuk saling menjaga, terutama masalah sampah gitu. Nah jadi ya mungkin permasalahan klasik, tapi itu masih menjadi fenomena sosial kita sekarang ini kayak gitu. Jadi ya trigger yang paling mendasar kalau untuk di Indonesia di ranah kita sendiri kayak gitu ya, at least permasalahan sampah itulah. Kalau misalnya kita belum bisa membudidayakan satu lingkungan, misalnya entah terumbu karang atau apa, mungkin kita butuh ilmu pengetahuan yang lebih untuk bisa membudidayakan satu tempat gitu. Tapi at least kita jaga sampah kita sendiri ya gitu. Itu sih. Berarti tujuan Kak Rani ini untuk bermusik atau seni musik ini untuk menyadarkan orang-orang yang belum sadar gitu akan hal itu tadi. Mungkin agak klise ya kalau dibilang kan menyadarkan orang gitu. Perlu ditekankan kalau Rani bukan untuk menggurui atau sebagai apa gitu, tapi lebih kepada mengingatkan apapun yang kita lakukan itu kita berkaca dulu ke diri kita sendiri. Ya kan, makanya tadi aku sadar bahwa sebenarnya kita harus begini. Nah setelah kita menyimpulkan apa yang kita sudah menyadari satu hal, kemudian at least kita bisa berbagi pengalaman apa yang kita rasakan gitu. Kayaknya ini nggak benar nih, kayak gitu kan. Kayaknya aku harus share pengalaman aku, kenapa ini nggak benar menurutku, kayak gitu. Nah jadi bukan lebih kepada menyadari orang ataupun menggurui orang, tapi lebih kepada aku mau berbagi pengalamanku kayak gitu. Karena menurutku ini ada satu hal yang salah, makanya penyadaran sifatnya kalau orang-orang aktivis bilang gitu kan. Tapi kalau aku pribadi lebih kepada berbagi apa yang bisa aku bagi, yang menurut aku ini adalah hal yang baik atau ini adalah hal yang buruk dari perspektif aku kayak gitu. Berarti kalau jawaban misalnya pertanyaannya, tujuan Kak Rani bermusik? Tujuan bermusik, musik sejauh ini ya, terlebih ketika berkarir solo sejak balik dari Australia itu lebih kayak my musical journey is my spiritual journey gitu. Bagaimana musik itu bisa membantu aku untuk menemukan makna sebenarnya kehidupan ini apa gitu. Karena dari lagu yang aku buat itu aku belajar sesuatu, aku menemukan sesuatu kayak gitu. Terlebih kalau misalnya dengan satu case aja dari campaign lingkungan gitu, aku jadi banyak belajar. Misalnya yang lagu pertama nih soal sampah plastik, judulnya Nature gitu kan, aku coba ngebandingin apa yang terjadi di Australia dengan di Indonesia dari perspektif tentang sampah. Jadinya aku makin banyak tahu tentang fakta penelitian yang terbaru bahwa sebenarnya
apa yang kita lakukan, membuang sampah sembarangan itu kembali kepada kita melalui apa? Melalui mikroplastik yang dimakan oleh ikan-ikan di laut. Ikan itu kita makan, artinya memang benar-benar apa yang kita lakukan itu balik ke kita gitu. Itu satu. Sebenarnya kan dari falsafah ataupun pepatah lama kan juga udah diucapkan bahwa apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Itu sebenarnya sama saja gitu ya kan. Nah kemudian ketika tahun berikutnya ada smoke blanket tentang kebakaran hutan, jadinya aku jadi membuat penelitian sendiri tentang emang ada apa kalau misalnya Hutan ini kebakar, efeknya seperti apa misalnya kayak gitu. Atau yang paling dekat yang baru-baru ini aja yang lagu di Ice itu, karena aku alhamdulillahnya bekerja sama dengan NGO di Medan, SOCP Orangutan Heaven. Aku banyak berdialog dengan dokter hewan yang ada di karantina, bagaimana mereka merawat orang hutan. Sebenarnya kenapa orang hutan bisa sampai di karantina? Emang ada apa yang terjadi? Emang kalau oke, kita tahu orang hutan itu sudah menuju kepunahan. Terus kalau terus kalau punah emang efeknya apa sama kita? Nah, ternyata kita saling berkaitan gitu. Kita manusia, hewan, hutan-hutan, alam semesta ini saling berkaitan kayak gitu. Jadi kalau ada salah satu yang sakit, kayak misalnya tangan kita ini aja copot satu, itu pasti akan berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari ya gitu. Terlepas kecil atau besar ya? Iya, tapi pasti ada efeknya kayak gitu. Nah, jadi dari satu campaign itu aja, jadi aku banyak belajar dan aku banyak menemukan hal yang baru. Terlebih bagaimana kita bisa memaknai hidup ini gitu. Nah, Tribuners, perlu diketahui nih bahwa beberapa karya dari Rani Jamba ini mengusung konsep soundscape atau mengelola suara yang ada di sekitarnya hingga menjadi suatu karya. Nah, kita penasaran nih dari Rani Jamba terkait dengan usung soundscape yang akan menjadi karya ini. Jadi sebenarnya kalau Rani pribadi, soundscape itu adalah hal yang baru bagi Rani. Sejak 2019 itu buat festival Medan Soundspective sama teman Matthias Jokman dari Jerman. Kita melihat ataupun dia langsung kemari gitu? Iya, kebetulan waktu itu dia lagi ada di Medan, terus kita buat project bareng Medan Soundspective. Jadi melihat Medan melalui perspektif suara gitu. Nah, dari situ kemudian kita ternyata ikut bergabung dalam project Sound of X yang dibuat oleh Goethe Institute Singapura. Jadi Sound of X itu kita membuat karya soundscape dari 8 kota yang ada di 8 negara. 8 kota yang ada di 8 negara? Yes, ada Indonesia, Jakarta berarti? Indonesia diwakilkan oleh Medan. Oke. Ya. Kemudian ada Malaysia, KL. Kemudian ada Australia di Sydney, New Zealand, ada Filipina, Manila, Ho Chi Minh City, Anda lupa 2 lagi. Pokoknya dari 8 kota. Iya, wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi dari project Sound of X itulah Rani dengan tim, dengan Matthias Jokman juga berkeliling kota Medan untuk merekam suara-suara yang ada di Medan gitu. Itu menarik nih. Itu apa yang jadi, ini harus direkam, ini harus direkam, itu apa kira-kira? Atau random aja hidupin alat rekamnya, saya tuh udah keliling aja, kayak mana cara? Nah, jadi pada dasarnya memang kita udah buat konsep ya, melihat Sound of X, Sound of Medan, suara Medan yang mana yang mau kita persembahkan kayak gitu. Tema dasarnya kita bercerita tentang nostalgic contrast. Nostalgic contrast. Yes, nostalgic contrast. Jadi soundscape itu sebenarnya bisa membangkitkan sense of memory kita. Kita bisa mengingat sesuatu ketika kita mendengar misalnya suara telolet aja deh, kita bisa ngebayangkan bus itu seperti apa bentuknya kayak gitu kan. Itu salah satu contohnya. Nah, tetapi kita juga ingin menunjukkan bahwa sebenarnya di Medan ini banyak hal kontras yang terjadi. Misalnya di kota Medan yang menurut kita kecil lah ya, kota Medan. Tetapi rumah yang ataupun bangunan yang paling megah itu bisa bersandingan dengan rumah yang paling kumuh misalnya gitu. Jadi kayak kita bercerita kontras tentang bersih kotor, kaya miskin, modern ataupun yang tradisional kayak gitu. Ataupun diversity mulai dari etnis ataupun agama yang ada di Medan kayak gitu. Tapi kita juga berbicara tentang nostalgiknya. Nostalgia ya? Iya, nostalgianya. Tapi kalau dari perspektif Rani pribadi,
yang Rani persembahkan, hal yang paling membuat Rani mengingat masa lalu di dalam karya itu adalah toet-toet roti. Toet-toet roti yang keliling-keliling itu ya. Iya, iya. Dan itu sangat dominan ya di dalam karya Son of Medan. Karena apa? Rani selalu teringat nenek waktu masa Rani kecil, waktu SD, ketika dengar suara toet-toet roti itu gitu. Karena tiap pagi sebelum berangkat sekolah nungguin roti itu lewat untuk sarapan dulu baru pergi sekolah gitu. Jadi itu pasti kalau kita buat karya kan pasti ada sisi personal ya di dalam karya kita gitu. Dan terlebih kalau kita mau menunjukkan kontras yang ada di Medan, dari perspektif kita pasti berbeda dengan perspektif orang lain. Belum gitu. tentu relate mungkin. Iya, jadi kira-kira dari situ kemudian sekarang lagi on proses juga Son of Minangkabau. Sound of Minangkabau. Yes, Son of Minangkabau. Tapi tadi karya Sound of Medan tadi bisa didengar di mana atau durasinya berapa lama sih itu? Kalau Son of Medan ya? Son of Medan itu sekitar Itu udah siap kan? Udah, kita itu udah rilis waktu pandemi kemarin bulan Juni atau Juli. Oke. Oh, di tahun lalu Durasi. Iya, durasinya itu sekitar 4 atau 5 menit gitu musiknya. Itu bisa didengar di YouTube Goethe Institute Singapura. Di YouTube Goethe Institute Singapura ya. Yeah. Kalau mau lebih gampang gitu nyari keywordnya apa? Di website aja langsung Son of X. Ketika aja langsung di website Son of X, nanti Sound of X, oke. sonofx.de. Nanti di situ ada semua profil artis yang tergabung di dalam Son of X itu dari berbagai negara gitu. Wah, menarik nih ya. Nah, terbalik lagi nih ke Son of Medan. Ini kan Rani mengusung suara-suara yang ada di kota Medan nih. Itu pasti berjalan mulus atau ada mungkin suara-suara yang mengganggu atau ada kisah-kisah menarik nih ketika melakukan penggarapan record lapangannya. Banyak hal sebenarnya. Yang paling Rani ingat itu adalah Rani udah beberapa kali main ke wilayah Semati. Sungai Deli, wilayah Semati. Kalau nggak salah waktu Rani record ke sana itu Rani datang yang ketiga. Nah di situ Rani ngerekam suara anak-anak yang lagi mandi di sungai sore-sore gitu kan. Sambil cerita lah sama temen yang nge-guide kita di sana gitu kan. Ternyata banyak hal yang terjadi di wilayah sana. Yang paling unik adalah rumah di areal sana tuh nggak ada yang punya sanitasi, nggak ada yang punya kamar mandi gitu. Nggak ada yang punya pembuangan, saluran pembuangan berarti. Yes, dan satu kepala keluarga anaknya tuh banyak-banyak, tapi mirisnya tuh banyak yang nggak sekolah. Berarti banyak yang putus sekolah di daerah situ ya. Kemudian sungai itu sendiri limbah racunnya paling banyak, sampahnya paling banyak. Tapi setiap sore anak-anak tuh mandi di sana. Jadi kayak ketika Rani sama videografer Evi kesana itu kayak mata kita tuh kayak perih gitu loh. Dan Evi besoknya kulitnya gatal-gatal kena cipratan air di sana. Sering dengan cipratan air ya? Iya, cuma kena cipratan doang padahal. Dan cerita teman yang di sana juga bahwa limbah apa ya? Limbah cucian gimana ya? Kayak mungkin agak susah disebutin ya, tapi ada satu wilayah di aliran sungai itu yang di satu waktu tertentu itu busanya banyak banget. I don't know where is it come from. Tapi itu kayak ya bayangin limbah deterjen yang begitu banyaknya, belum lagi sampah-sampah yang lain kayak gitu kan. Dan itu yang dimandiin anak-anak di sana gitu. Dan itu masih terjadi di tengah kota metropolitan. Yes. Gini. Semati yang kalau kita tahu sejarah Sungai Deli itu bagaimana megahnya dulu membentuk kota Medan gitu kan. Realita yang sekarang tuh seperti ini gitu. Jadi itu hal yang paling Rani ingat, yang paling mendasar gitu. Tapi kalau struggle yang lain, ya pastilah yang namanya kita terjun ke lapangan kayak kawan-kawan reporter gitu yang panas, macet, atau ketika kita lagi, apalagi kalau di jalan kan ada ngerekam kopi Aceh gitu kan. Ketika kita ngerekam kita pengen fokus suaranya, ternyata ada yang klakson tiba-tiba gitu kan. Jadi kan banyak yang bocor kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya, tapi berusaha untuk natural juga karena kan memang soundscape itu konsepnya kan memang natural gitu. Itu berapa lama penggarapannya? Penggarapan mulai dari
2020? No, mulai dari kita konsep, field recording, sampai post production itu kira-kira 4 bulan. 4 4 bulan. Yes. Dan itu ada tambahan instrumen nggak? Karena aku belum dengar juga soundscape itu. Ada Tambahan instrumen juga. ada instrumen karena Rani lebih mengelola kepada musik elektronik, jadi kayak ada sound effect ataupun berarti kayak- nggak betul-betul pure suara jalanan atau apa enggak ya? no. Karena kita buat karya musik yang baru juga gitu kan. Jadi kayak ketika kita menceritakan nostalgic contrast, mungkin dari perspektif melodis dan ritme ataupun perspektif musikalnya itu seperti apa kita mengelolanya gitu. Dan itu serentak di launching ke 8 negara itu. Iya, 8 negara itu di launching, sampai kemarin juga nggak nyangka sih ternyata masuk ke liputan salah satu media terbesar di Jerman juga waktu itu. Wow, sampai diliput luar negeri nih ya. Iya. Perwakilan Indonesia loh ini Medan ya. Dan respon di 8 negara ini ada yang ngasih respon langsung nggak ke tim gitu? Paling ada salah satu seniman soundscape-nya juga yang dari Filipina kalau nggak salah. Jadi kita wah keren nih, kayak kita saling appreciate gitu kan. Nanti kapan-kapan kita bisa collab bareng atau seperti itulah. Tribuners, ini kan Rani bisa dibilang sebagai seorang musisi dan udah mengeluarkan beberapa lagu berkaitan dengan alam. Nah, kita penasaran nih, ini sebenarnya Rani tertarik untuk suka musik ini sejak kapan sih? Sebenarnya kalau seneng nyanyi itu dari kecil ya. Oke. Dari kecil paling ingat dulu waktu TK tuh suka nyanyi lagu Ibu Kita Kartini kayak gitu-gitu. Tapi waktu SMP itu mulai ngeband gitu. Oh, mulai dari SMP Iya. ya? Band, Rani jadi pemain apa Kak? Rani jadi pemain Vokalis. Vokalis. Yes. Oke. Lalu kebetulan waktu kuliah di S1 juga itu ngambil mayor vokal gitu kan. Karena memang senengnya nyanyi dari dulu gitu. Terus ya gitu sampai kuliah, waktu SMP mulai ngeband, SMA ngeband, kuliah masuk seni musik. Sampai waktu studi S2 juga lebih spesifik ke industri kreatif tapi produksi musik kayak gitu. Gimana cara meyakinkan orang tua untuk masuk ke Dunia musik nih ya. bukan pendidikan yang musik gitu? Oke. Itu kayak mana cara meyakinkan? Itu panjang sih ceritanya Iya. kalau cerita. Mungkin Tribuners penasaran nih Iya. ya. Karena gimana ya, itu kayak everybody knows gitu ya, Iya. kalau sekolah seni terutama kita yang di Sumatera itu orang tua pasti skeptikal gitu. Iya. Mau jadi apa ya gitu Oke. kan. Itu pertanyaan yang dari sejak tamat SMA udah Rani hadapi Iya. gitu. Ketika mau masuk S1 gitu kan. Jadi kan kalau dulu mau masuk ke kuliah kan ada beberapa tahap ujian gitu ya. Yang dari SNMPTN, UMB, bla 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 itu kan. Tapi nggak dibolehin masuk seni musik. Oke. No musik kayak Iya. gitu kan. Tapi sampai pada akhirnya tante yang bilang gak apa-apa jadi guru seni musik itu, jadi guru seni itu dibutuhkan berapa tahun mendatang. Jadi dengan jaminan jadi guru lah akhirnya orang tua luluh gitu kan. Oh yang penting anakku bisa nanti dapat kerjaan jadi guru bla 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 bla. Masuklah di seni musik kayak gitu kan. Tapi itu kayak ngerasa sih sebenarnya orang tua tuh nggak puas gitu. Kenapa harus masuk kayak gini gitu kan. Tapi kalau Rani pribadi, ketika Rani udah berapa kali ujian kemudian nggak ada yang lolos, ketika dibolehin masuk seni musik ternyata Langsung masuk lolos. seni musik, itu kayak Rani ngerasa oh ya udah ini aku pilihan aku dan ini tanggung jawabku, terserah nanti mau ke depan mau jadi apa, itu kayak belum bisa ngebayangin juga sih. Yang penting ini senengnya ini nih sekarang dinikmatin, aja. dijalanin kayak gitu kan. Dan bagaimana caranya bisa meringankan beban orang tua sedikit-sedikit lah kayak gitu. Jadi kayak ya enaknya anak musik tuh kan kadang bisa ngejob weddingan kah atau event kah kayak gitu kan. Jadi kalau zaman dulu uang waktu kuliah itu dikasih jajannya mingguan gitu kan. Jadi at least kalau Sabtu Minggu nih manggung Perform nih ya. ada perform. Jadi minggu depan Ani nggak perlu minta uang jajan lagi untuk 1 minggu ke depan kayak gitu-gitu. Jadi setidaknya untuk bisa sedikit Membuktikan. meringankan beban orang tua tuh Iya. kayak gitu ya gitu kan. Ternyata setelah tamat S1 mau lanjutin sekolah
problemnya beda lagi gitu. Waktu itu udah kerja, tapi karena sekolahnya untuk mendapatkan beasiswa, Rani waktu itu Rani harus tinggalkan kerjaan Rani supaya Rani bisa fokus ke persiapan beasiswa, bilang kayak gitu kan. Wah itu ribut lagi, anak pertama orang susah dapat pekerjaan, kenapa jadinya malah ninggalin kerjaan, susah nanti bla 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 bla. Tapi ya Rani bilang, ya ini pilihannya Rani, ini konsekuensinya. Tapi akhirnya buat perjanjian kan, kalau sampai bulan sekian nggak ada progres berarti cari kerjaan yang baru. Iya dong, Rani bilang kan. Atau kalau misalnya alasan yang lain karena anaknya nggak boleh keluar dari Medan misalnya kayak gitu kan, karena anaknya cuma 2 cewek nggak boleh jauh-jauh gitu. Ya Ani cuma mau sekolah kalau beasiswa, kalau nggak beasiswa nih nggak mau sekolah, karena nih nggak mau nambah beban. Waktu itu adik Rani juga masih kuliah kan. Nah pada akhirnya itu panjang, Rani udah dapat LOE dari kampus, tapi mama sama papa tuh kayak nggak mau dengerin gitu. Rani udah sampai mana progresnya gitu kan. Sampai pada akhirnya Rani kena tipes. Sampai tipes tuh. Wow. Kena tipes, pada akhirnya barulah mama tuh mulai luluh gitu kan. Ya udah fokuslah kesehatannya bulan depan biar bisa persiapan ujian kayak gitu. Alhamdulillah setelah itu jalan terbuka, berangkatlah sekolah gitu ya kan. Ke Australia tadi? Iya, berangkat sekolah ke Australia, pulang dari Australia untuk benar-benar pure ke profesi musik itu beda lagi tantangannya. Banyak struggle ya dalam setiap tahapan ya. Jadi kayak karena masih skeptikal jadi seniman itu bukan sebuah profesi ya gitu. Dan padahal udah sampai Australia loh untuk sekolah, di beasiswa, di biaya, tapi masih balik dari situ tetap aja masih skeptikal. Tetap skeptikal. Jadi kayak ini ngerasa nggak mungkin Rani tiba-tiba banting setir dengan investasi waktu dan ilmu pengetahuan yang sudah dikejar selama ini kayak gitu kan. Iya, jadi kayak pada akhirnya mungkin itu kalau Rani lihat hikmahnya ya, mungkin itu adalah tantangan dalam artian kalau kita mau kejar cita-cita kita pasti kan rintangan tuh ada dari mana saja. Mungkin yang paling berat itu adalah ketika di keluarga yang mungkin bisa dibilang belum sepenuhnya bisa mendukung gitu kan. Justru di situ kita bisa meyakinkan diri kita gitu. Kita yakin nggak dengan langkah kita ini kayak gitu. Ya alhamdulillah ya, walaupun terkesan jadinya bengal ataupun terkesan melawan orang tua, tapi bagi Rani pribadi, Rani ingat sama dosen Rani pernah bilang kayak gini, sekecil apapun pencapaian yang kau lakukan itu adalah salah satu bentuk baktimu terhadap orang tua. Seremeh kita belajar sungguh-sungguh aja di sekolah, itu udah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Nah konon lagi kalau misalnya Rani memilih untuk jadi seniman, tapi seniman itu kan juga nggak jadi aib orang tua, maksudnya bukan hal yang negatif yang kita buat gitu. Jadi dengan pedoman itu saja ya udah kita maju gitu. Yang penting apapun yang terjadi kita nggak boleh salahin orang tua ataupun kita nggak boleh ngedumel ke orang tua. Ya kita tanggung jawabin pilihan kita gitu. Nah, jadi sejauh ini ya kalau bukan diri sendiri yang yakinin, siapa lagi ya, maju aja gitu. Wah ini menarik nih, balik lagi ke studi Rani yang memilih Australia. Dan ini kenapa pilih Australia untuk melanjutkan pendidikan musik di sana? Kenapa, ada apa dengan Australia? Sebenarnya kalau Rani pribadi mungkin kawan-kawan waktu zaman di ruang lingkup kawan-kawan beasiswa itu, wah karena aku pengen banget nih ke Inggris, karena aku memang pengen ke kampus yang tertentu kayak gitu. Kalau Rani waktu itu nggak ada cita-cita harus negara mana ataupun kampus yang mana, yang penting ini bisa sekolah aja gitu kan. Yang penting bisa lanjut ya. Ya, yang penting bisa sekolah. Dan alhamdulillah kemarin jalan yang terbuka itu adalah yang paling dekat informasinya adalah Australia waktu itu. Nah di Australia, dan kemudian ketika cari kampus-kampus yang terdata, jurusan yang, karena kan kita harus spesifik ya, kampus, beda kampus kadang beda nama program ya, walaupun sebenarnya ruang lingkup yang sama gitu kan. Nah waktu 2015-2016 itu kan pemerintah kita Backcraft itu kan lagi genjar-genjarnya, Badan Ekonomi Kreatif kan. Nah jadi ini kayak ngelihat mungkin ini akan jadi peluang yang baik di masa depan karena belum ada studi khusus untuk ekonomi kreatif di Indonesia gitu. Nah ketemulah Macquarie University jurusan industri kreatif.
jurusan industri kreatif, tapi dia ada 2 spesifikasi, screen media atau music production. Music production. Nah, karena Rani basic backgroundnya adalah di musik, pada akhirnya Rani bisa masuk ke situ gitu. Ya dengan jalan itu sih, walaupun sebenarnya nggak langsung nemu Macquarie Uni, nggak. Awalnya Rani pengen ngambil kajian budaya lah awalnya di Melbourne, cari kampus-kampus di Belanda, di Inggris dan lain-lain. Jadi kayak cuma Rani nggak penting negara yang mana, tapi lebih kepada Studinya tadi. mementingkan jurusannya, iya mata kuliahnya apa kayak gitu. Dan Lebih dapatnya di Macquarie University Macquarie ya. University. Terus di tahun 2001 yang baru mulai ini apa target Rani? 2021. Karena ada apa ya, yang ongoing, project yang lagi ongoing, jadi yang paling dekat sekarang ini menyelesaikan itu dulu. Ada 2 project yang lagi ongoing, campaign lingkungan. Karena campaign yang lingkungan ini, alhamdulillahnya Rani dapat program virtual partner residensi dari Goethe Institut Jerman. Jadi Rani kolaborasi virtual dengan salah satu seniman di Jerman namanya Laira Pramuk. Jadi kita buat karya bareng-bareng. Karena kita punya ketertarikan yang sama tentang isu lingkungan, akhirnya kita buat campaign tentang lingkungan dan akan membuka donasi juga untuk karantina orangutan di SOCP. Dan Sanaf Minangkabau yang tadi disebutin, alhamdulillah disupport sama Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia. Gitu. Itu gimana bisa akhirnya Rani bisa disupport sama Dirjen Kebudayaan Indonesia? Kalau Sanaf Minangkabau itu dari Dirjen ada program namanya fasilitasi bidang kebudayaan. Fasilitasi bidang kebudayaan Iya. itu gimana tuh infonya ke Rani? Infonya waktu itu ya sama sesama teman-teman seniman ya. Wah ada program nih FBK, kita buat konsep proposal, konsep apa mau kita buat, baik itu film, buku, musik dan lain-lain kayak gitu kan. Yaudah Rani daftar, Rani kirim, ternyata alhamdulillah lolos gitu. Dari Sumatera Utara kalau nggak salah ada 4 orang yang lolos. Dan itu salah satunya Rani Iya. ya. Wow, luar biasa nih. Tapi bolehlah kasih tips sama saran untuk Tribuners, kayak mana sih caranya supaya tetap kreatif gitu. Maksudnya ada aja yang dibuat gitu. Kayak mana caranya? Apalagi di tengah pandemi saat ini ya. Apa ya, kalau Rani tipikalnya jangan ngerasa ilmu kita tuh cukup gitu Untuk apapun. Jadi kayak wah udah buat karya soundscape nih, udah gitu. Tapi justru kayak misalnya ketika kita berbicara musik, sebenarnya musik itu sangat multidisiplin ilmu gitu. multidisiplin? Iya, multidisiplin ilmu. Bagaimana kita bisa berbicara soal psikologi musik? Bagaimana kita bisa berbicara soal frekuensi? Bagaimana kita selama ini mungkin kita berbicara soal musik itu sekedar instrumentasi misalnya kayak gitu. Terus kenapa ternyata ada yang namanya soundscape gitu? Emang soundscape itu apa? Gunanya seperti apa kayak gitu? Kaitannya dengan masyarakat seperti apa gitu? Nah jadi sebenarnya kalau bagi Rani karena musik itu sangat multidisiplin, artinya waktu kita seumur hidup juga nggak akan cukup gitu loh. Karena musik itu terus berkembang gitu, terus berkembang. Instrumen-instrumen yang baru ataupun genre-genre musik yang baru itu terus terlahir kayak gitu. Nah bagi Rani sama teman Rani videografer terus Evi ada beberapa kali buat project bareng kan. Kita tuh sepakat bahwa seni itu nggak ada yang salah gitu. Gak ada rumusan patennya gitu ya. Iya, nggak ada pasti rumusan pastinya nggak ada. Karena kayak misalnya kita main musik, namanya udah main gitu. Artinya kan kita harus enjoy. Iya harus. Nah tapi karya itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ada ilmu pengetahuan tentang musik, ada multidisiplin yang lain kayak gitu, bisa kita kaitkan. Artinya kita harus tetap update dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kalau Rani pribadi ngelihat kawan-kawan pemusik yang lain yang bisa menciptakan mungkin genre musik yang terbaru atau apa, itu Rani jadikan motivasi. Wah, mereka bisa ya buat kayak gini. Ini di Medan kayaknya belum ada deh. Ayo kita trigger bareng-bareng supaya kita bisa apa ya? Karena kreativitas tuh memang nggak ada batasnya gitu. Bagaimana supaya kreatif? Ya nggak ada kunci khusus selain kita berbuat saja gitu. Kita berbuat dan jangan takut salah. Jangan pernah takut salah. Selama itu tidak mengambil hak orang lain kayak gitu ya. Nggak melanggar apa-apa. Iya, nggak melanggar. Ya mungkin sebagai Muslim kita nggak melanggar akidah dan lain-lain itu. Ya kita bereksperimen, kita berkreativitas itu ya monggo silahkan gitu. Dan jangan
jangan apa cepat ya? puas juga ya, seperti Pertama, jangan cepat puas. Yang kedua, jangan takut dengan judgement orang. Itu yang paling penting tuh ya. Iya, kalau kritik itu oke. Kalau judgement itu nggak oke. Karena apa? Kalau kritik artinya kita harus lihat yang kasih kritik itu siapa. Apakah memang orang yang kompeten untuk itu atau tidak gitu. Dan kritik itu kalau misalnya dia kritik itu kan bukan menjatuhkan ya. Membangun. Iya, justru sifatnya membangun atau dia mengulas atau menganalisis karya gitu. Tapi kalau yang namanya judgement itu seringkali terjadi karena urusan personal biasanya. Nah, jadi kalau misalnya kita keluarin karya gitu kan, ada orang kasih mungkin tanggapan yang positif atau yang negatif, itu biarkan saja, karena pada akhirnya ketika kita mengeluarkan ataupun mempublish satu karya itu artinya sudah menjadi milik publik. Terserah orang mau menanggapi seperti apa kayak gitu. Yang penting kita nikmatin. Kalau bagi Rani sendiri, ketika Rani mengeluarkan karya itu Rani apa ya, sebuah achievement yang harus Rani apresiasi untuk diri Rani sendiri gitu. Apa komentar orang itu terserah. Yang penting selama karya itu bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Keren. Yeah. Mungkin misalnya ada Tribun yang pengen cari tahu tentang Rani Jamba ini, bolehlah kasih tahu sosmednya ada di mana. Kalau ini paling aktif di Instagram. Instagram apa namanya? Jadi bisa singgah-singgah berkawan di Instagram Rani di @ranijamba. YouTube atau, ada nggak? Ada. Kalau mau lihat beberapa karya Rani ada di YouTube Rani Jamba. Yes. Wah, nah ini kita nih udah bincang-bincang seputar musik dari Rani Jamba. Bakalan kurang nih jika kita tidak mendengarkan sedikit ya dari Kak Rani Jamba nih. Oke. Kita prepare dulu, jangan kemana-mana. Come on. Ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Dari mana datangnya lintah, darilah sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, darilah mata turun ke hati. Ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa tahu. Kalaulah ada sumbu di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi.
Terima kasih Tribuners. Nah itu dia tadi penampilan dari Rani Benar, Jamba. luar biasa sekali Luar nih ya, biasa keren sekali. banget. Bangga punya Rani Jamba ini sebagai Musisi lokal musisi kita lokal ya. Medan. Jadi jangan lupa tonton Smart Gen terus lah Hari Minggu Ya. pukul 5 sore. di sosmednya Tribun Medan. Medan. Ya. Jadi yaudah aku Ispan pamit undur diri. Aku Tika, sampai jumpa.